Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Bersyukur di pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk boleh berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur pagi ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua untuk mengerti, memahami kebenaran-Mu, menjadi bagian kami menuntun perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tema renungan kita pagi hari ini ialah tidak mengampuni, menyakiti diri sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita mengharapkan pengampunan Allah atas perbuatan buruk yang kita lakukan? Sementara pada saat yang sama kita menginginkan orang lain dihukum daripada diampuni. Keengganan untuk mengampuni seperti itu mengungkapkan kepahitan dan kebencian dalam hidup kita. Dan itu hanya akan membuat kita sengsara. Itu hanya akan membuat kita menyakiti diri sendiri. Nah, Yesus dengan gamblang menjelaskan cara kerja pengampunan. Dia berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, pengampunan melibatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Allah telah mengampuni kita berkali-kali di masa lalu. Dan kurangnya pengampunan akan membuat kita sengsara hari ini. Kita akan membutuhkan pengampunan Allah di masa depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekaitan dengan pengampunan. Setelah Yunus memperingatkan orang Niniwe tentang penghakiman Allah, lalu kemudian mereka bertobat. Jadi Allah mengampuni mereka dan tidak menghukum mereka. Namun ternyata hal ini membuat Yunus merasa kepahitan. Tetapi ingat bagaimana Yunus awalnya berpaling dari Allah dan kemudian berseru kepadanya dari dalam perut ikan, di mana ia menginginkan pengampunan Allah atas dosa ketidaktaatannya sendiri. Tetapi dia tidak ingin Allah mengampuni orang Niniwe. Nah, dalam kepahitannya, Yunus berdoa. Dia katakan, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Kebencian Yunus hanya menyakiti dirinya sendiri. Nah, penduduk Niniwe menikmati kasih karunia Allah. Sementara Yunus terus-menerus mengasihani diri sendiri. Yunus tidak merasakan sukacita dan kebebasan yang didapat dengan menerima dan menunjukkan kasih karunia sampai dia menerima rencana Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah kita terus menyimpan dendam dan tidak mau mengampuni seperti Yunus? Sangat penting bagi kita untuk mengampuni siapapun dari masa lalu yang telah menyakiti kita dan mengampuni siapapun yang bersalah pada kita saat ini. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara,
Allah telah mengampuni dosa masa lalu kita. Dan Dia berjanji akan mengampuni kita di masa depan. Dan mereka yang telah diperlihatkan kasih karunia yang luar biasa seperti itu harus bersedia membagikannya kepada orang lain dengan juga mengampuni orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah menerima pengampunan itu, hiduplah dalam pengampunan seorang akan yang lain. Jangan menyimpan kepahitan dengan tidak melepaskan pengampunan karena hanya menyakiti diri sendiri. Jika kita mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga pun akan mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu sehingga sungguh menjadi rema, jadi penuntun dalam kehidupan kami semua. Berkati kami menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami. Berkati apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi bagi kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.